Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi GPD Ibu Dimulya. Sungguh sangat luar biasa kalau kami boleh ada pagi hari ini bersama-sama. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Engkau baik dan sungguh sangat baik bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini karena kemurahan dan kasih Tuhan masih terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati Tuhan udara pagi hari ini. Kami percaya ini semua karena kasih karunia Allah dalam hidup kami sepanjang malam tidur kami dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Tiba waktunya pagi ini Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki di hari yang baru, kami datang kepadamu, kami minta berkat-Mu tercurah atas kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang kami sampaikan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, urapi hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini juga bersama dengan kami, mendengarkan bahkan mengikuti Tuhan perenungan firman Tuhan. Mari Bapa, urapi mereka, berikan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami mau masuk dalam perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, Shalom kembali. Kita berjumpa ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan Alkitab kita. Yang tidak mempunyai Alkitab atau belum punya, mari mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. 2 ayat sudah kita baca ya, Kolose pasal 3 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu terkasih, latar belakang dari kitab Kolose ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, yang dimana di Kolose itu ada teman daripada Rasul Paulus yang namanya Epafras yang melayani jemaat, melayani orang-orang yang ada di Kolose, dan ada banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan menerima Injil Kristus. Pesan ini ditulis Paulus kepada jemaat Kolose karena pada waktu itu di Kolose banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat. Paulus tidak mau jiwa-jiwa yang sudah menerima Injil Kristus itu hidup mereka tidak menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal, mereka yang masih hidup dalam ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu ya saudara. Maka Paulus ingin menasihatkan bahwa hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Nah saudara, itu Paulus tuliskan karena Paulus juga pernah berpesan bahwa dalam 2 Korintus 3 ayat 18 bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang artinya saudara dan saya atau kamu yang bagi masyarakat Kolose waktu itu, jemaat di Kolose, atau saudara dan saya saat ini adalah orang-orang yang merupakan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat kapan saja, yang bisa dibaca oleh siapa saja, yang bisa dinilai oleh semua mata. Fakta yang ada, kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Bukan saja dengan pengajaran-pengajaran yang seperti terjadi di Kolose, tapi kita ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dari suku, bahasa, agama, tingkat sosial, dan sebagainya. Itu sebabnya pesan ini pun ditujukan kepada saudara dan saya.
Itu sebabnya kita harus pintar-pintar membawa diri kita baik dalam bertutur kata atau berperilaku, karena sekali lagi kita adalah surat Kristus yang terbuka. Maka Paulus nasihatkan supaya kita penuh hikmat. Karena dengan hikmat inilah orang akan tahu dengan siapa saya sedang berbicara, harus seperti apa kalimat yang harus aku sampaikan, dengan orang dalam keadaan seperti apa kita sedang bercakap-cakap, supaya kita ini tetap disebut orang yang bijak. Hikmat inilah yang Paulus katakan kita harus penuh dengan hikmat, karena hikmat inilah yang akan menuntun kita dalam berkata-kata, dalam menyampaikan pesan, dalam kita berperilaku. Ingat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, maka demikian bunyinya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini adalah permohonan Salomo kepada Allah. Dia minta hikmat, karena dia menjadi raja, dia akan memimpin rakyatnya yang banyak, yang bervariasi, yang punya karakter berbeda-beda. Maka Salomo minta hikmat, bukan minta kekayaan. Dan Tuhan berikan itu kepada Salomo. Kalau saudara baca ke selanjutnya dari 1 Raja-Raja 3, maka dia dapatkan hikmat. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan histori atau sering menjadi cerita yang itu terjadi dalam pemerintahan Salomo. Ada 2 orang ibu yang berebut seorang bayi. Nah, dengan tuntunan hikmat itu Salomo bisa. Bagaimana caranya sehingga ibu yang asli mengalah, tidak minta bayinya, daripada bayinya dibelah sama Salomo. Sesungguhnya Salomo tidak ingin membelah bayi itu. Saudara, disinilah tuntunan hikmat itu menuntun. Kita akan memutuskan apa, kita akan bicara apa, kita akan berperilaku apa. Jadi Tuhan memberi kepada kita kesempatan di tengah-tengah kehidupan ini, supaya kita ini menjadi hidup dalam tuntunan hikmat. Karena dalam tuntunan hikmat itu kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita, melalui pesan, melalui nasihat, bahkan melalui perbuatan kita. Kalau kita tidak bisa membawa diri sedemikian, maka apa kata dunia? Surat Kristus macam apa yang akan tampil? Orang akan mencela, akan mencemooh, bahkan kehidupan anak Tuhan tidak menjadi berkat, bahkan menjadi ejekan. Saya rasa kita semua tidak ingin sedemikian yang terjadi dalam hidup kita. Pasti setiap kita ingin hidup kita menjadi berkat, kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Karena hikmat ini menuntun, saudara. Sehingga kita tidak salah langkah, sehingga kita tidak asal ngomong, asal bunyi. Sehingga orang lain ada yang tersakiti, orang lain ada yang marah, orang lain ada yang tidak terima. Tapi dengan tuntunan hikmat, mungkin dalam memberikan nasihat, mungkin dalam memutuskan perkara, mungkin kita ketemu hal-hal yang perlu harus kita memberikan penjelasan. Kita minta supaya hikmat itu berkuasa atas kita, karena hikmat itu akan menuntun kita. Tanpa hikmat, rakyat akan menjadi liar. Itu kata firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Supaya kamu penuh dengan hikmat. Hiduplah dengan penuh hikmat. Terutama terhadap orang-orang luar. Karena kita berbeda. Jangan sampai dengan perbedaan itu kita menimbulkan percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Ya, saudara? Saudara harus tahu, harus mengerti.
Maka itu saudara, pagi hari ini mari kita mau minta hikmat dari Allah memenuhi hidup kita, sehingga dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, itu orang suka melihatnya, orang suka mendengarnya, orang suka menerimanya. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau supaya hidup kita jadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita yang dipenuhi hikmat Allah, supaya setiap tindakan, setiap perbuatan kita menyukakan hati Tuhan dan diterima oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan singkat, tapi saya berdoa agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Mari, sebelum kita mengakhiri acara ini, acara doa pagi ini, mari saya akan ajak saudara berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh hikmat, Bapa sumber dari segala hikmat, penuhkanlah kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun orang-orang yang mendengar, dengan hikmat-Mu. Kami minta Tuhan, supaya hikmat itu yang menuntun setiap langkah dan perbuatan kami. Di dalam kami bertindak, di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah masyarakat, di mana kami berada Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kami, dan tuntunan-Mu dalam tiap-tiap langkah kami, tiap-tiap perbuatan tangan kami, dan tiap-tiap perkataan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Pakai kami Tuhan menjadi berkat, pakai kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati, biarlah firman Tuhan ini akan terus melawat pribadi lepas pribadi yang mendengar, dan akan mengubahkan pola hidup kita menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami akan melangkah di hari yang baru bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa ini. Haleluya. Amin.